Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Anafi bersama Khairul Amar akan melanjutkan presentasi kita dengan judul pemikiran Al-Kindi. Baik, langsung saja. Al-Kindi memiliki nama asli yakni Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq ibnu Al-Sahbah ibnu Imran ibnu Muhammad ibnu Al-Ashias ibnu Qais Al-Kindi. Ia dilahirkan di Kufah sekitar 185 Hijriah atau 801 Masehi. Tidak ada kepastian tentang tanggal kelahiran, kematian, dan siapa saja yang pernah menjadi gurunya. Sekilas tentang kecerdasan dari Al-Kindi. Beliau termasuk dari golongan dokter yang dalam bukunya yaitu Tahap Baqot Al-At-Tahib karya Ibnu Juljul. Yang kedua yaitu adalah menjelaskan dan menyikapi berbagai permasalahan yang sulit dipahami. Yang ketiga, menguasai ilmu yang berkembang pada waktu itu. Dia merupakan ahli kedokteran, filsafat, semantik, geometri, aljabar, ilmu falak, astronomi, dan musik. Karya-karya dari Al-Kindi itu lebih dari 270 buku, antara lain bisa kita lihat di slide-nya, ada beberapa kitab. Itu merupakan karya-karya dari Al-Kindi. Sedangkan pemikiran-pemikiran dari Al-Kindi yaitu adalah filsafat dan agama, metafisika, keabadian, psikologi, moral, ilmu pengetahuan, tidur dan mimpi, psikoterapi, dan kebahagiaan. Baik, mungkin itulah sekilas tentang biografi dari Al-Kindi. Al-Kindi itu yang pertama tentang filsafat. Jadi banyak yang didefinisikan oleh Al-Kindi ini mengenai filsafat. Yang pertama, filsafat adalah pengetahuan dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan dari segala kebijaksanaan. Definisi ini bertitik tolak dari segi kuasa. Baru yang kedua, filsafat terdiri dari gabungan dua kata, philo, sahabat, dan sophia, kebijaksanaan. Filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan. Definisi ini berdasar atas etimologi Yunani dari kata-kata itu. Baru yang ketiga, filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang abadi dan bersifat menyeluruh atau umum, baik esensinya maupun kausa-kausanya. Definisi ini menitik beratkan dari sudut pandang materinya. Dari beberapa definisi yang amat beragam di atas, Al-Kindi ini menjatuhkan pilihannya pada definisi terakhir dengan menambahkan suatu cita filsafat, yaitu sebagai upaya mengamalkan nilai keutamaan. Al-Kindi menegaskan juga bahwa filsafat yang paling tinggi tingkatannya adalah filsafat yang berupaya mengetahui kebenaran yang pertama, kausa daripada semua kebenaran, yaitu filsafat pertama. Filosof yang sempurna dan sejati adalah yang memiliki pengetahuan tentang yang paling utama ini. Adapun tujuan filsafat adalah menerangkan apa yang benar dan apa yang hak, apa yang baik. Filsafat menggunakan akal. Filsafat yang paling tinggi dan yang paling mulia adalah metafisika, yaitu mengetahui kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran. Maha Satu yang maha benar ialah yang pertama, yang mencipta dan menguasai semua yang diciptanya. Baru yang kedua itu pemikirannya adalah tentang metafisika. Sebagaimana kita jelaskan tadi sebelumnya, Al-Kindi mengatakan bahwa filsafat yang tertinggi martabatnya adalah filsafat yang pertama, yang membicarakan tentang kausa prima. Filsafat metafisika Al-Kindi ditulis dalam beberapa makalah, khususnya dalam dua makalah, yaitu tentang filsafat pertama dan tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya alam. Nah, dalam dua makalah ini Al-Kindi membahas dengan panjang tentang hakikat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Tentang hakikat Tuhan, Al-Kindi mengatakan bahwa Tuhan adalah wujud yang hak atau sebenarnya, yang tidak pernah tiada sebelumnya dan tidak akan pernah tiada selama-lamanya, yang ada sejak awal dan akan senantiasa ada selama-lamanya. Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak pernah diketahui wujud yang lain, dan wujudnya akan pernah berakhir serta tidak akan pernah berakhir serta tidak ada wujud lain melainkan dengan perantaranya. Menurut Al-Kindi, semua yang ada diciptakan Tuhan
dan Tuhan di atas ketentuan hukum alam. Alam bukan qadim, tetapi mempunyai permulaan. Nah, adapun pemikiran yang ketiga ini adalah tentang pengetahuan. Al-Kindi menyebutkan ada 3 macam pengetahuan manusia. Yang pertama adalah pengetahuan indrawi. Baru yang kedua itu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan menggunakan akal, yang disebut pengetahuan rasional. Dan pengetahuan yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh langsung dari Tuhan, yang disebut pengetahuan isyraqi atau iluminatif. Adapun pengetahuan indrawi ini terjadi secara langsung ketika orang mengamati terhadap objek-objek material. Kemudian dalam proses tanpa tenggang waktu dan tanpa berupaya berpindah ke imajinasi atau musyawirah, diteruskan ke tempat penampungannya yang disebut hafizah atau recollection. Pengetahuan yang diperoleh oleh jalan ini tidak tetap, karena objek yang diamati pun tidak tetap, selalu dalam keadaan menjadi berubah setiap saat, bergerak, berlebih berkurang kuantitasnya, dan berubah-ubah pula kualitasnya. Baru yang kedua tadi itu, yang pertama indrawi, yang kedua itu pengetahuan rasional. Pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh dengan jalan menggunakan akal. Ini bersifat universal, tidak parsial, dan bersifat imaterial. Objek pengetahuan rasional bukan individu, tetapi genus dan spesies. Orang mengamati manusia sebagai yang berbadan tegak dengan 2 kaki, pendek, jangkung, berkulit putih atau berwarna, yang semua itu akan menghasilkan pengetahuan indrawi. Tetapi orang mengamati manusia, menyelidiki hakikatnya, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa manusia adalah makhluk berpikir, rasional, animal, hayawanun natiq, telah memperoleh pengetahuan rasional yang abstrak universal, mencakup semua individu manusia. Manusia yang telah ditajrid atau dipisahkan dari yang indrawi tidak mempunyai gambar yang terlukis dalam perasaan. Baru yang ketiga itu adalah pengetahuan isyraqi. Isyraqi atau atau iluminatif. Ini pengetahuan isyraqi ini, Al-Kindi mengatakan bahwa pengetahuan indrawi saja tidak akan sampai pada pengetahuan yang hakiki tentang hakikat-hakikat. Pengetahuan rasional terbatas pada pengetahuan tentang genus dan spesies. Banyak filosof yang membatasi jalan memperoleh pengetahuan pada 2 macam jalan ini. Al-Kindi sebagaimana halnya banyak filsuf isyraqi mengingatkan adanya jalan lain untuk memperoleh pengetahuan lewat jalan isyraqi atau iluminasi, yaitu pengetahuan yang langsung diperoleh dari pancaran nur ilahi. Puncak dari jalan ini ialah diperoleh para nabi untuk membawakan ajaran-ajaran yang berasal dari wahyu kepada umat manusia. Para nabi memperoleh pengetahuan yang berasal dari wahyu Tuhan tanpa upaya, tanpa berusaha payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semata-mata. Tuhan mensucikan jiwa mereka dan diterangkan pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dan jalan wahyu. Lalu yang keempat itu tentang kenabian. Al-Kindi berpendapat bahwa yang telah dicapai oleh para nabi adalah derajat yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia, sedangkan nabi dapat mencapai yang bertentang pengetahuan alam gaib dan ketuhanan melalui jalan intuisi atau wahyu di atas kesanggupan manusia biasa. Baru yang kelima itu tentang etika. Al-Kindi berpendapat bahwa keutamaan manusia tidak lain adalah budi pekerti manusia yang terpuji. Keutamaan-keutamaan ini kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama merupakan asas dalam jiwa, tetapi bukan asas yang negatif, yaitu pengetahuan dan perbuatan, ilmu dan amal. Bagian ini dibagi menjadi 3 pula, yaitu kebijaksanaan atau hikmah, keberanian atau saja'ah, dan kesucian atau iffah. Kedua, keutamaan merupakan keutamaan manusia tidak terdapat dalam jiwa, tetapi merupakan hasil dan buah dari 3 macam keutamaan tersebut. Dan ketiga
adalah hasil keadaan